Menjawab pertanyaan dari Dia Ulhak, yang pertanyaannya yaitu di pasal kedua menempuh cara-cara yang profesional. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan cara profesional? Menurut kelompok kami, cara yang profesional yaitu yang pertama, menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Yang kedua, menghormati hak privasi. Yang ketiga, tidak menyuap. Yang keempat, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Dan yang kelima, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Yang keenam, menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. Yang ketujuh, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Dan yang terakhir yaitu penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi baik kepentingan publik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Neng Tika. Pertanyaannya yaitu, saat ini marak sekali berita hoax yang beredar di masyarakat. Melihat hal tersebut, berarti seorang jurnalis telah keliru dalam menjalankan sebuah kode etik yang seharusnya ia patuhi. Selain itu, saya merasa jurnalis Indonesia sekarang mengalami penurunan dalam memproduksi sebuah berita. Seringkali saya melihat isi dan judul berita yang sama dengan jurnalis lain yang dirasa kurang informatif, dan banyak berita-berita yang dirasa penting untuk diketahui masyarakat justru tidak diangkat. Maka dari itu, bagaimana cara mengatasi hal demikian? Baik, saya akan menjawab. Menurut kelompok kami, cara mengatasinya dengan bagaimana apa yang diperintahkan atasannya, tergantung permintaan pemimpin redaksi. Kalau sudah dibuat berita seperti itu, berarti sudah menjadi pemimpin redaksi. Peran kita sebagai jurnalis hanya mengikuti wewenang dan tugas dari atasannya. Pertanyaan dari Luciana Haris, yaitu di poin ketiga ada penjelasan bahwa setiap media memiliki perbedaan iklim tumbuh dan berkembang. Iklim tumbuh dan berkembang yang seperti apa, dan berikan contohnya. Sebelumnya, kami memohon maaf kepada teman-teman dan Lucy bahwa kelompok kami belum bisa menjawab dari pertanyaan Lucy karena kami belum menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan Lucy. Mungkin untuk teman-teman yang ingin menambahkan dan membantu kelompok kami untuk menjawab pertanyaan dari Lucy, kami persilahkan. Tetapi berdasarkan pemahaman kami, mungkin di sini dimaksud dengan iklim pertumbuhan dan perkembangan itu adalah suasana atau situasi dari perkembangan dan pertumbuhan di setiap media massa. Karena pada dasarnya setiap media massa pasti akan mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan, sehingga suatu media massa itu dapat dikenal oleh banyak orang. Akan tetapi kami belum bisa memberikan pasti contoh dari perkembangan pertumbuhan media dari setiap media massa, sehingga pertumbuhan perkembangan media massa itu bisa mempengaruhi kepada perkembangan penulisan editorial. Terima kasih.